Welcome to our channel. Gambaran dunia ideal bisa dipahami dengan apa saja. Salah satunya melalui paham atau ideologi. Sebagaimana yang kita ketahui, komunisme pernah begitu berjaya, mencerahkan, hingga disebut-sebut sebagai jawaban atas persoalan hidup manusia. Mari kita bincang beberapa fakta terkait komunisme, perbaiki posisimu, dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bukan berasal dari Karl Marx. Barangkali kebanyakan dari kita seringkali mengaitkan komunisme dengan sosok Karl Marx ataupun Friedrich Engels, kan? Jika benar, boleh dikata itu sedikit keliru. Itu lantaran istilah komunisme sudah ada jauh sebelum Marx dan Hegel menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848. Bersumber dari Encyclopedia Britannica, istilah komunisme berasal dari bahasa Latin, communis, yang berarti shared atau berbagi. Sebutan itu merujuk ke sebuah komunitas masyarakat di Prancis yang dianggap masyarakat komunis pertama sejak abad keempat sebelum Masehi. Dalam gambaran yang ideal, Plato dalam bukunya Republik mengatakan terdapat sebuah kelas pelindung yang mengabdikan dirinya untuk melayani kepentingan seluruh komunitas. Lantaran kepemilikan barang secara pribadi, menurut Plato akan merusak pemiliknya dengan keegoisan. Dilansir dari sumber yang sama, diketahui orang-orang Kristen pertama mempraktikkan semacam komunisme sederhana. Dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37 sebagai komunitas yang berbagi, baik sebagai bentuk solidaritas maupun cara untuk melepaskan kepemilikan duniawi. Kemudian di abad ke-16, seorang humanis Inggris, Sir Thomas More, memperluas gambaran komunisme dalam karya fiksi dan satire sosiopolitik berjudul Utopia 1516 dengan menggambarkan masyarakat imajiner di mana uang dihapuskan dan orang-orang saling berbagi makanan, rumah, dan barang-barang penunjang hidup lainnya. Sebuah konsep ekonomi. Pastinya kalian sudah memahami kalau komunisme itu satu dari sekian banyak sistem ekonomi di dunia. Tapi kalian tahu tidak bagaimana awal mula kemunculan sistem ini? Diketahui konsep komunisme dipicu oleh revolusi industri Eropa di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang dimana memberikan dorongan dan inspirasi bagi komunisme modern. Revolusi tersebut mencapai keuntungan besar dalam produktivitas ekonomi, namun mengorbankan kelas pekerja menjadi semakin sengsara. Hal itulah yang mendorong Marx berpikir kesengsaraan dan ketertindasan kaum pekerja merupakan sejarah perjuangan kelas. Perjuangan tersebutlah yang mendominasi sejarah, mengarah pada masyarakat di mana kemakmuran akan dibagi oleh semua orang melalui kepemilikan bersama oleh rakyat. Nah, konsep itulah yang kemudian menjadi salah satu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber produksi. Setiap orang tak diperkenankan memiliki kekayaan pribadi. Seluruh unit bisnis mulai yang kecil hingga besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Kritik terhadap kapitalisme. Seperti yang diulas sebelumnya, kalau Marx bukanlah orang pertama yang menciptakan gagasan tentang kepemilikan bersama. Namun pemikirannya lah yang belakangan dikenal sebagai Marxisme dijadikan dasar bagi ideologi dan politik komunis abad ke-20. Kalian pastinya sudah memahami bersama dengan Engels, mereka berpendapat kalau kemiskinan, penyakit, dan kematian yang menimpa kaum pekerja industri atau proletar merupakan ulah kapitalisme. Bagi kedua tokoh berpengaruh ini, masalah sistemik dan struktural yang ditimbulkan kapitalisme hanya dapat diselesaikan dengan komunisme. Disebutkan dengan sistem komunisme, sarana utama produksi industri seperti tambang, pabrik, hingga jalur kereta api akan dimiliki dan dioperasikan untuk kepentingan umum alias semua orang. Marx dan Engels mengajukan kritik terhadap kapitalisme beserta sketsa singkat tentang gambaran masyarakat komunis di masa depan dalam The Communist Manifesto tahun 1848 yang mereka tulis untuk sebuah partai politik internasional berbasis di London, Inggris bernama Liga Komunis.
negara-negara komunis. Kalian pastinya sudah tahu kalau komunisme pernah begitu sangat berjaya di awal abad ke-20 saat Vladimir Lenin dengan partai Bolsheviknya sukses menggulingkan monarki Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Lalu mendirikan Republik Sosialis Uni Soviet pada tahun 1922 yang dikenal sebagai negara komunis pertama di dunia. Sejak saat itu pengaruhnya bahkan hampir memerahkan seluruh daratan bumi, seperti yang ditunjukkan peta negara komunis pada tahun 1979 ini. Akan tetapi saat ini boleh dikatakan tak ada lagi negara komunis yang absolut. Terdapat perubahan di berbagai sisi, salah satunya sistem ekonomi. Namun sejauh ini masih terdapat berbagai negara yang secara politik dan bentuk pemerintahannya menganut sistem satu partai, yang dimana menjadi salah satu ciri pemerintahan negara komunis. Nah, kalian tahu tidak negara apa saja? Ya, di antaranya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT sejak tahun 1949, Transnistria sejak tahun 1990, Kuba sejak tahun 1960, Korea Utara sejak tahun 1972, serta Laos dan Vietnam sejak tahun 1975. Kelebihan dan kelemahan. Dalam ekonomi komunisme sejati, community atau masyarakat komunis lah yang membuat keputusan. Akan tetapi di sebagian besar negara komunis, pemerintah membuat keputusan atas nama masyarakat. Bersumber dari TheBalance.com, kelebihan komunisme terletak pada perekonomian yang terpusat. Sistem itu memungkinkan negara cepat memobilisasi sumber daya ekonomi dalam skala besar, melaksanakan proyek besar, dan menciptakan kekuatan industri. Ia dapat bergerak sedemikian efektif lantaran mengesampingkan kepentingan individu dan mengutamakan kebutuhan serta kepentingan bersama. Di balik itu, komunisme mengandung berbagai kelemahan. Ya, kelemahan atau kerugian paling signifikan dari komunisme timbul dari penghapusan pasar bebas. Tak ada hukum penawaran dan permintaan, terkait harga seluruhnya ditentukan pemerintah, berakibat pada pelaku ekonomi, dalam hal ini pemerintah, tidak dapat memperoleh informasi terbaru tentang kebutuhan masyarakatnya. Imbasnya seringkali ada kelebihan dari satu hal dan justru kekurangan dari segi yang lain. Sebagai gantinya, masyarakat umumnya menciptakan pasar gelap untuk menjual barang-barang yang tidak disediakan pemerintah atau pasar, yang kemudian secara otomatis meruntuhkan konsep ideal Marx terhadap komunisme, dikarenakan masyarakat tak lagi merasa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Keruntuhan. Kejatuhan komunisme baru terjadi di akhir abad ke-20, ditandai dengan peristiwa dirobohkannya tembok Berlin, pecahnya negara komunis di Eropa Tengah dan Timur, dan umum dikenal sebagai Revolusi Eropa Timur 1989. Diakibatkan oleh berbagai krisis seperti politik, ekonomi dan sosial, juga konflik antar etnis. Nah, secara berentetan, revolusi dimulai di Polandia pada tahun 1989, kemudian berlanjut di Hungaria, Jerman Timur, Bulgaria, Cekoslowakia, dan Rumania. Disebutkan seperti yang dikutip Civil Resistance in the East European and Soviet Revolution tahun 1991, karya Adam Roberts. Salah satu hal penting dalam perkembangan revolusi ini adalah penggunaan demonstrasi anti kekerasan terhadap pemerintahan partai tunggal dan tuntutan untuk perubahan. Pada akhir 1991, Uni Soviet bubar dan kemudian terpecah menjadi Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Meskipun mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet, saat ini sebagian besar sisa-sisa kejayaan Soviet berada dalam tubuh negara federal Rusia. Tak hanya itu, komunisme juga ditinggalkan di Albania dan Yugoslavia pada tahun 1990 hingga 1992, sampai akhirnya Yugoslavia terpecah menjadi Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia, dan Montenegro. Hancurnya komunisme membuat sistem lain macam liberalisme kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang berkuasa. Bahkan sistem yang disebut-sebut kontra-revolusi itu menguasai dunia hingga sekarang. Itulah tadi sejumlah fakta komunisme yang harus kalian ketahui. Menurut kalian, komunisme itu hantu atau bukan?